Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemimpin wanita bernama Irandeng. Irandeng adalah putri Arung anak Banua yang pada abad ke-18 menjadi penguasa di sebuah wilayah bernama Anak Banua. Ia merupakan salah seorang putri Arung anak Banua yang turun-temurun dari Peta Ubeng. Peta Ubeng melahirkan 3 orang anak. Yang sulung dinamai Lasampewali, yang tengah dinamai Isoji, dan yang bungsu dinamai Isinrang. Isoji inilah yang melahirkan Irandeng, yang diberi gelar oleh penduduk Peta Macoai, karena dialah yang tertua kedudukannya dalam pemerintahan di Anak Banua. Dalam susunan urutan Arung anak Banua, kira-kira ia termasuk yang ke-7. Irandeng dalam kedudukannya sebagai putri Arung anak Banua selalu mengusahakan kemaslahatan dan ketinggian martabat rakyatnya. Ia mempunyai seorang putri yang bernama Imakateni dengan gelar Peta Maloloe, artinya bangsawan yang masih muda usianya. Dialah nanti yang berhak menggantikan ibunya jika ibunya kelak berpulang ke rahmatullah. Imakateni adalah anak tunggal Irandeng. Ia sudah bersuami sejak kecil, tetapi tidak rukun dengan suaminya. Setelah Imakateni berumur kira-kira lebih 10 tahun, ia mendapat pinangan lagi dari daerah lain, yaitu dari daerah Sidendreng. Menurut adat kebiasaan penduduk pada masa itu, apabila seorang putri raja mendapat pinangan yang sudah resmi, kedua orang tuanya tidak boleh menerimanya sebelum mendapatkan pertimbangan dari orang tua, sebab putri inilah nanti yang menggantikan raja yang memegang tampuk pemerintahan. Jadi, pada waktu datang pinangan dari daerah Sidendreng, berkatalah Irandeng, "Panggilkan saya orang-orang tua." Dipanggillah orang-orang tua, kemudian dikumpulkan di istana.
Irandeng meminta pertimbangan dengan berkata, "Sekarang ada yang meminang anakku. Bagaimana pertimbangan kalian semua? Diterima atau tidak?" Berkatalah orang-orang tua itu, "Biarlah dahulu puang, kita selidiki tingkah laku orang yang meminang itu. Jika ia bermaksud baik bersama-sama dengan kita, berusaha untuk mencari jalan guna kemaslahatan rakyat dan membangun daerah kita, bolehlah ditanyakan asal-usulnya, kemudian diterima." Andai kata bermaksud lain pada daerah dan rakyat kita, bolehlah ditutupkan pintu, artinya tidak diterima. Jadi, pulanglah orang yang meminang itu. Selanjutnya, mereka pergi menjajaki siapa gerangan yang meminang Putri Arung anak Banua. Akhirnya mereka mengetahui nama orang itu, asal-usulnya, dan maksudnya pun dapat dipahami, yaitu bukan orang yang betul-betul menginginkan putri itu, tetapi ingin merebut daerah anak Banua. Bila orang itu sudah berkuasa, apa saja yang dikehendaki akan diperbuatnya. Jadi akan berbuat sewenang-wenang. Rakyat anak Banua tidak menyukai sifat-sifat yang demikian itu. Ringkas cerita, datanglah kembali orang-orang tua yang diutus menyelidiki laki-laki yang akan meminang putri anak Banua. Mereka menghadap Irandeng dan berkata, "Puang, saya sudah mengetahui perihal orang yang meminang anak tuan. Demikian juga tentang maksudnya." Selanjutnya, mereka mengundang orang-orang tua untuk meminta pertimbangan kembali. Keputusannya, pinangan orang itu tidak diterima. Kira-kira beberapa hari kemudian, datang kembali peminang itu untuk mengulangi maksudnya, yaitu akan melaksanakan perkawinan dalam waktu yang singkat. Berkatalah Irandeng, "Kembalilah, cari yang lain saja, dan saya turut mendoakannya." "Saya sudah mempertimbangkan dengan orang-orang tua. Rupanya Tuhan yang Maha Esa tidak mengizinkan terlaksananya rencana ini." Kembalilah peminang tadi ke tanah asalnya sesudah meminta izin kepada Irandeng dengan perasaan kurang senang dan berkata, "Ya, tunggulah."
Namun maksud yang sebenarnya tidak dinyatakan. Ia hanya kembali ke negerinya untuk melaporkan kepada rajanya. Orang anak Banua tidak mau menerima kita. Lebih baik sediakan alat perang, kemudian kita serang dengan tiba-tiba. Baru putri itu diperistri dan daerahnya direbut.